Saya dari Prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi statistika, khususnya yaitu median. Nah, apa sih median itu? Yuk, simak videonya sampai selesai ya. Sekarang kita akan belajar tentang statistika, khususnya yaitu median. Hari ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu pengertian median, yang kedua yaitu rumus mencari median, dan yang ketiga yaitu latihan soal mencari median. Nah, apa sih median itu? Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah diurutkan. Median sendiri dibagi menjadi dua, ada median data tunggal dan ada median data berkelompok. Median data tunggal sendiri dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu data ganjil dan yang kedua yaitu data genap. Data ganjil yaitu jika banyaknya data ganjil maka akan ada data yang letaknya tepat di tengah, yaitu data ke ME sama dengan setengah kali X N plus 1. Dan data genap yaitu jika banyaknya data genap maka nilai tengahnya adalah rata-rata dari dua data, yaitu data ke ME sama dengan setengah kali X N per 2 plus X N per 2 plus 1. Selanjutnya yaitu median data kelompok. Median data kelompok sendiri bisa kita cari menggunakan rumus ME sama dengan TB plus setengah N min FK per FM dikali P, di mana TB adalah tepi bawah, N adalah banyak data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM adalah frekuensi kelas median, dan P adalah panjang kelas median. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung latihan ke soal. Soal yang pertama yaitu nilai ulangan Dewi berturut-turut adalah 80, 85, 75, 90, dan 85. Berapakah nilai mediannya? Nah, tadi kan sudah kita ketahui bahwa nilai median yaitu nilai tengah dari suatu data yang sudah diurutkan. Tetapi di soalnya ini datanya belum urut. Ya kan teman-teman? Maka kita perlu mengurutkannya terlebih dahulu. Sehingga data urutnya yaitu 75, 80, 85, 85, dan 90. Sehingga nilai N-nya, N itu adalah jumlah dari datanya. Datanya kan ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga N-nya sama dengan 5. Karena N sama dengan 5 yaitu ganjil, maka kita menggunakan rumus ME sama dengan setengah kali X N plus 1. Nah, N-nya kan sudah kita ketahui, maka kita bisa langsung substitusi ke rumusnya. Sehingga ME sama dengan setengah kali X 5 plus 1 sama dengan setengah kali X 5 plus 1, 6. Sehingga di sini 6. Dan 6 ini bisa kita sederhanakan dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya yaitu 3. Sehingga X3. X3 itu artinya data ketiga. Data ketiga itu letaknya di sini, 85. Sehingga nilai ME-nya yaitu 85. Nah, jadi nilai median ulangan Dewi berturut-turut adalah 85. Gimana teman-teman? Udah bukan untuk latihan soal median? Oke, lanjut ya ke soal nomor 2. Berapakah nilai median dari data berikut? Nah, ini kan datanya sudah urut ya teman-teman. Ada 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, dan 16. Nah, ingat tadi N-nya apa? Yap, betul sekali. N adalah jumlah dari datanya. Datanya kan ada 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Sehingga N sama dengan 8. Karena N sama dengan 8 yaitu genap, maka kita menggunakan rumus ME sama dengan setengah kali X N per 2 plus X N per 2 plus 1. Nilai N-nya kan sudah kita ketahui, kita tinggal substitusi ke rumusnya. Jadi nilai mediannya sama dengan setengah kali X N-nya kan 8, kita masukkan 8 per 2 ditambah X 8 per 2 plus 1 sama dengan setengah kali X 8 per 2 sama dengan 4 ditambah X 8 per 2 sama dengan 4 ditambah 1, 5. Nah, X4 itu artinya data keempat. Data keempat itu letaknya di sini, di 8. Dan X5 itu artinya data kelima. Data kelima itu letaknya di sini. Sehingga nilai mediannya yaitu sama dengan setengah kali 8 plus 10 sama dengan setengah kali 18. 18 ini bisa kita sederhanakan dengan 2. 18 bagi 2 yaitu hasilnya 9. Sehingga nilai median dari data tersebut yaitu 9. Gimana teman-teman? Mudah bukan untuk soal median? Oke, lanjut ya. Untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu tentukan nilai median dari data di samping. Nah, sudah terlihat ya bahwa di sini itu yang diketahui yaitu nilai dan frekuensi. Nah, frekuensi itu ciri-cirinya dari data berkelompok. Sehingga data ini termasuk data berkelompok. Jadi kita menggunakan rumus ME sama dengan PB plus setengah kali N min FK per FM dikali P. Nah, sebelum kita mencari nilai mediannya, kita perlu mencari letak kelas mediannya terlebih dahulu. Nah, letak kelas median bisa kita cari menggunakan rumus setengah kali N. Nah, untuk nilai N-nya itu tuh jumlah dari frekuensi. Dari 4 ditambah 5 ditambah 14 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 40, sehingga nilai N-nya yaitu 40. Nah, sudah kita ketahui bahwa nilai N-nya sama dengan 40, bisa kita langsung substitusikan ke rumus letak kelas mediannya. Sehingga letak kelas median sama dengan setengah dikali N, sama dengan setengah dikali 40. Nah, 40 ini bisa kita sederhanakan dengan 2. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Jadi letak kelas mediannya sama dengan 20. Nah, letak kelas mediannya itu terletak di baris ketiga ini. Karena kan di baris pertama kan batas frekuensi kumulatifnya itu cuma sampai 4. Batas kedua cuma sampai 9. Kalau baris ketiga itu sampai 23. Nah, tadi letak kelasnya sama dengan 20. Maka letak kelasnya ini letaknya di sini, di baris ketiga. Gitu ya teman-teman. Lalu kita cari nilai TB-nya. TB itu bisa kita cari dengan menggunakan batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya kan ini, 60 ini. Sehingga 60 dikurangi 0,5 sama dengan 59,5. Jadi nilai TB-nya yaitu 59,5. Setelah itu kita cari nilai FK. Nilai FK itu nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, tadi kan kelas mediannya di sini, di 23 ini kan. Nah, sebelum kelas median maka di sini, di 9 ini. Jadi nilai FK-nya yaitu 9. Setelah itu kita cari nilai FM-nya. Nilai FM itu nilai frekuensi kelas median. Nilai frekuensi kelas median, mediannya kan tadi di sini, di baris ketiga ini kan. Nah, nilai frekuensinya ada 14. Sehingga nilai FM-nya sama dengan 14. Lalu kita cari nilai P-nya.
nilai P itu jarak dari batas bawah ke batas atas. Nah, batas bawah kan 60, batas atasnya 69, maka bisa kita hitung dengan cara manual. Jadi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, sehingga nilai panjang kelasnya itu ada 10, sehingga nilai P-nya sama dengan 10. Nah, ini kan sudah kita ketahui semua nilainya, maka kita bisa langsung substitusi ke rumusnya, sehingga nilai median sama dengan TB-nya tadi kan 59,5, tinggal kita masukkan ke sini, 59,5 ditambah setengah N itu kita ketahui bahwa sama dengan 20, maka kita bisa masukkan 20 dikurangi FK, nilai FK nya ada 9, maka kita bisa masukkan langsung 9, lalu dibagi FM nya tadi 14, maka kita bisa langsung substitusi, yaitu 14 dikali P nya itu sama dengan 10, maka ini kita masukkan 10 sama dengan 59,5 ditambah 20 dikurangi 9 sama dengan 11 per 14 dikali 10 sama dengan 59,5 ditambah 11 dikali 10 sama dengan 110 per 14 sama dengan 59,5 ditambah 110 dibagi 14 sama dengan 7,85, sehingga sama dengan 59,5 ditambah 7,85 sama dengan 67,35, atau bisa kita bulatkan ke atas, yaitu jadinya 67,4. Jadi nilai median dari data di samping yaitu 67,4. Gimana teman-teman? Mudah bukan untuk mencari nilai median? Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.